Masalah ini ikhwan fillah, masalah darah, masalah yang besar, bukan masalah kecil. Nggak boleh seorang muslim ditumpahkan darahnya, nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Berat hukumannya, di dunia berat, di akhirat berat. Orang yang membunuh seorang muslim ancamannya berat. Antum lihat dalam surah An-Nisa di ayat 93. Surah An-Nisa ayat 93. Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Wa may yaqtul mu'minan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, fajaza'u jahannam, maka balasannya neraka jahanam. Khalidan fiha, dia akan kekal dalamnya neraka jahanam. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'ana, Allah melaknat dia. Wa 'adda lahu 'adzaban 'azima, Allah akan sediakan bagi dia azab yang besar. Allah sebutkan di sini 5. Perhatikan tuh. Membunuh seorang muslim dengan sengaja, jazauhu wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazau jahannam. Balasannya orang bunuh seorang muslim neraka jahanam. Khalidan fiha, yang kedua kekal dalamnya. Yang ketiga, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepada orang itu. Yang keempat, wa la'anahu, Allah melaknat orang itu. Yang kelima, wa 'adda lahu 'adzaban 'azima, Allah sediakan bagi dia azab yang pedih, azab yang besar. Jadi 5 disebutkan di sini. Dibalas. Yang pertama, dia membunuh dengan sengaja, balasannya pertama neraka jahanam. Yang kedua, kekal dalam neraka jahanam. Yang ketiga, Allah murka kepadanya. Yang keempat, Allah melaknatnya. Yang kelima, Allah menyediakan baginya azab yang besar. Jadi ini perhatikan, enggak sembarangan membunuh seorang mukmin, enggak sembarangan, berat hukumannya. Bahkan ketika ada sekelompok orang membunuh seorang muslim, apakah dia suku atau kelompok atau partai atau dia aparat, sekelompok ini membunuh seorang muslim atau masyarakat membunuh seorang muslim, ini semuanya yang merencanakan untuk membunuh, yang mengatur untuk membunuh, semuanya masuk neraka jahanam. Semuanya. Ini nas, Nabi menyebutkan SAW dalam hadis yang sahih, "Lau anna ahlas samai wal ardi ishtaraku fi damin mu'minin la akabbahumullahu finnar." Seandainya penduduk langit, penduduk bumi bersekutu berkumpul untuk membunuh seorang mukmin, seorang aja, maka Allah akan menyeret mereka semuanya masuk ke dalam neraka. Allah akan menyeret mereka semuanya ke dalam neraka. Hadis ini sahih li ghairihi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib dan juga Sahih Jami' As-Shaghir. Dari sahabat Abu Hurairah dan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Artinya kalau mereka merencanakan untuk membunuh seorang muslim, siapa aja, 2 orang, 3 orang, sekelompok masyarakat, sekelompok aparat, atau yang lainnya, membunuh seorang muslim, Allah akan masukkan mereka semua ke dalam neraka. Ini nas hadis dan hadisnya sahih. Ini masalah besar dan dosa besar yang paling besar. Nabi bersabda SAW, "Akbarul kabair al-isyraku billah wa qatlun nafs wa uququl walidain wa qawlu zur au qala syahadatuz zur." Dosa besar yang paling besar, yang pertama berbuat syirik. Dosa besar yang paling besar syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua, membunuh jiwa. Maksudnya membunuh seorang muslim. Ini besar dosanya. Dosa besar yang paling besar. Yang ketiga, durhaka kepada kedua orang tua. Tuh, perhatikan tuh, jangan sampai antum durhaka kepada orang tua, melawan orang tua, menengking orang tua, menghardik orang tua, memarahi orang tua. Ini dosa besar yang paling besar. Wa qaulu zur, berkata dusta, atau disebutkan menjadi saksi palsu. Juga banyak di pengadilan-pengadilan ini. Orang-orang yang jadi saksi palsu, semuanya bohong. Dan antum perhatikan lagi, orang yang membunuh seorang muslim, dia nanti di hari kiamat yang dibunuh ini akan mengatakan, "Ya Allah," karena ini hak belum dipenuhi. Kan hak orang terbunuh ada 3. Yang pertama hak Allah.
Kalau dia bertaubat dengan taubatan yang nasuh, menurut jumhur ulama diterima. Tapi sebagian pendapat ulama tidak diterima dengan dasar beberapa hadis. Yang kedua, yaitu orang yang membunuh itu yang membunuh orang muslim ada punya hak ahli waris. Ahli waris ini kalau dia memaafkan maka harus dibayar ahli waris ini. Kalau dia nggak maafkan berarti akan dituntut sampai hari kiamat. Yang ketiga, hak yang dibunuh. Nah, hak yang dibunuh dia akan berkata kepada Allah di hari kiamat, ya Allah, tanyakan kepada orang ini, karena semua akan dibangkitkan di hari kiamat. Allah Maha Adil. Yang membunuh orang itu, kalau dia bunuh satu orang, kalau dua orang, atau berapa orang yang dia bunuh? Apakah dia aparat? Apakah dia tentara? Apa dia polisi? Atau dia preman? Atau yang lainnya? Berapa yang dibunuh? Nanti yang dibunuh itu akan mengatakan, ya Allah, tanyakan kepada dia, kenapa dia bunuh saya? Kenapa dia bunuh saya? Berat itu. Pertanyaannya di hari kiamat, bukan di dunia. Di dunia orang bisa mengelak, tapi di hari kiamat nggak bisa. Langsung diadab, dimasukkan oleh dalam neraka. Kenapa saya dibunuh ya Allah? Ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Para ulama menjelaskan tentang masalah membunuh seorang muslim ini dosa besar yang paling besar. Makanya Nabi bersabda, ini sabda Nabi. Nabi bersabda, kullu dhanbin asallahu ayyaghfirahu illa ar-rajulu yamutu kafiran aw ar-rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammidan. Semua dosa masih ada harapan untuk diampuni. Semua dosa masih ada harapan untuk diampuni. Kecuali orang yang mati dalam keadaan kafir, tempatnya neraka. Atau orang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Artinya ini enggak diterima taubatnya. Hadis ini sahih li ghairihi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasai dalam Sunan Al-Kubra, Nasai juga dalam Sunan Al-Kubra, dalam Sunannya dan Sunan Al-Kubra. Kemudian Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Hakim. Ini riwayat dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Kemudian dari sahabat Abu Darda, dia mendengar Rasulullah bersabda, kullu dhanbin asallahu yaghfirahu illa man mata musyrikan au man qatala mu'minan muta'ammidan. Setiap dosa masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah, kecuali siapa saja yang mati dalam keadaan musyrik, enggak diampuni. Atau siapa saja yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan yang lainnya. Disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Az-Zahabi dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah ahadits as-sahihah di juz yang kedua. Kemudian dari sahabat Anas bin Malik. Ini dari tiga sahabat yang meriwayatkan. Yang pertama dari Muawiyah, yang kedua dari Abu Darda radhiyallahu anhu, yang ketiga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, aballahu ayyaj'ala liqatilil mu'min taubatan. Allah SWT enggan untuk memberikan taubat kepada orang yang membunuh seorang mukmin. Allah enggan untuk memberikan taubat kepada orang yang membunuh seorang mukmin. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Diya Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Ahadits Al-Mukhtarah dan yang lainnya. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah ahadits as-sahihah. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.